Shalom adik-adik, kelas Holy, selamat pagi, selamat kembali beribadah di sekolah minggu online pada hari ini. Kakak bersyukur kalau adik-adik tetap melakukan ibadah yang walaupun secara online ya adik-adik ya. Tapi kakak yakin adik-adik taat. Kalau pagi ini kakak mau kita belajar tentang sebuah 4 huruf atau satu kata saja yang terdiri dari 4 huruf, yaitu T-A-A-T, yaitu adalah taat. Betul. Kakak berpikir bahwa dalam kehidupan ini kita ini sebenarnya sudah diajarkan bahwa segala sesuatu itu berada dalam aturan yang ada. Aturan seperti apa, Kak? Contoh nih, adik-adik berada di dalam sekolahan. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus taat peraturan sekolahan. Ketika adik-adik sedang ada di jalan, ya, mungkin Kak yang sedang lagi naik kendaraan bersama orang tua, nggak mungkin kita lihat papa kita atau mama kita sedang mengendarai kendaraan, kemudian ada lampu merah, akan terus berjalan. Karena apa? Ketika ada aturan yang berlaku, bukan hanya takut ditangkap polisi, tetapi akan terjadi kecelakaan. Kenapa? Ada lampu merah di situ, karena memang diatur supaya ketika yang sebelah kananmu harus jalan, yang dari depan harus berhenti dahulu. Kalau semua tidak mau ikut aturan, semua akan menjadi kacau, akan mungkin di tengah-tengah jalan itu akan ngumpul macet dan tidak terurai. Ini contoh. Nah, aturan lagi apa dalam hidup ini? Mungkin di dalam rumah. Di dalam rumah mungkin orang tua kita masing-masing, kalian di rumah diajarkan tentang aturan. Aturan waktunya belajar. Aturan waktunya kalian untuk nonton film, nonton TV. Kalau dulu nonton TV ya, tapi kalau sekarang main gadget. Ada waktunya istirahat, ada waktunya belajar, ada waktunya main game. Tetapi kadang kita sendiri tidak taat. Kata taat ini adalah 4 huruf tadi kakak bilang, dan sangat singkat kita berkata taat. Tetapi pelaksanaannya itu butuh komitmen dari kita untuk melakukannya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita berpikir juga loh bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan punya gambaran besar dalam hidup kita. Contoh begini, di dalam kehidupan Kak Leni mungkin, dari Kak Leni dalam kandungan mamahnya Kak Leni, Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kakak. Dari lahir sampai mungkin nanti Tuhan panggil, itu dalam koridor itu dalam lingkupnya Tuhan. Nah, apa yang harus kakak lakukan untuk hal ini adalah kakak tinggal melakukan bagian kakak dengan rencana Tuhan dalam hidup kakak. Atau kakak menyimpang sesuai dengan kehendak kakak. Mungkin ada pertanyaan, Kak, kan kita manusia, yang atur Tuhan. Kenapa kita bisa menyimpang? Karena adik-adik, Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Bahwa, ketika kakak tidak mau melakukan kehendak Tuhan, Leni kamu harus lakukan. Tidak bisa. Tetapi kebebasan ada di manusia tersebut, tetapi konsekuensinya pasti ada. Kakak mau kalian baca di Ulangan 11 mulai dari ayat 8 ya. Tapi kakak nanti akan bacakan hanya beberapa ayat. Judul dari perikop Ulangan 11 ini mulai ayat 8 adalah apa adik-adik? Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Mungkin tanpa kakak sadari, kakak sudah pernah menyampaikan berkali-kali perkataan tentang hal ini. Kenapa kakak selalu menekankan adik-adik
anak-anak kelas Holy supaya mengetahui tentang ayat ini, bahwa ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Itu karena apa? Karena kakak tahu bahwa ketaatan itu butuh komitmen. Ketaatan itu butuh hati yang mau melakukan dengan baik. Di sini dikatakan di ayat, kakak bacakan di ayat 13 ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perintah siapa adik-adik? Perintah Tuhan. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Ya, tadi ya ayat 14 kakak ulang ini bahwa kita akan diberkati. Ayat 15, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan kenyang. Makan dan menjadi kenyang. Ayat 18 kakak lompat. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan jiwamu, dan kau harus mengikatkannya sebagai tanda pada tangan dan harus menjadi lambang di dahimu. Kak, ini maksudnya bagaimana? Begini adik-adik. Tuhan berkata di ayat 13 tadi bahwa jika kita sungguh-sungguh mendengar perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Artinya perintah yang disampaikan oleh Tuhan itu di mana, Kak? Lewat firman Tuhan. Lewat kalian membaca firman Tuhan. Ketika kalian membaca renungan harian. Ketika kalian mendengarkan khotbah-khotbah di gereja. Ketika kalian sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak. Itu adalah firman Tuhan. Dan kalian harus taat membaca firman ya setiap hari, karena di sini itu banyak berkat Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara kepada kalian itu ada. Nah, kalau kita melakukan, kita itu akan diberkati. Kak, tadi yang diberkati kan lumbung, minyak dan sebagainya, itu perumpamaan bahwa kehidupan kita akan Tuhan berkati. Manusia itu butuh apa? Sandang, pangan, papan ya, atau harusnya pangan dulu, makanan, minuman ya, makanan minuman, berpakaian yang layak, tempat tinggal, papan itu tempat tinggal, itu semua yang dibutuhkan manusia. Tetapi mungkin di kolong langit atau mungkin jangan jauh-jauh, adik-adik di Citaraya mungkin banyak ada orang-orang yang tinggal di rumah yang tidak layak. Mungkin mereka ada di kontrakan yang kumuh, atau mereka berada mungkin kalau kalian ada di Jakarta ya, di kolong-kolong jembatan masih ada pemulung-pemulung yang tinggal di dalamnya. Mereka hidup dalam kekurangan. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa menghakimi, oh mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi di firman Tuhan ini jelas dikatakan, kalau kita taat melakukan bagian kita, Tuhan itu berjanji dan janjinya itu pasti ditepati. Jadi di sini jika kamu, Tuhan bilang di ayat 18 tadi, kita harus menaruh perkataan ini dalam hati kita. Dalam hati kita itu artinya kita tidak main-main. Hati itu pusat kehidupan. Adik-adik harus, oh iya firman Tuhan harus ada di dalam hati dan pikiran hidup kita. Kenapa? Ketika kalian mulai tidak taat, itu kalian di warning, diingatkan, jangan melakukan itu. Itu bentuk pemberontakan. Lawan kata dari taat itu pemberontakan. Dan pemberontakan itu luar biasa efeknya, enggak baik. Makanya kita harus taruh di hati kita. Kemudian di ayat 18 tadi, kemudian setelah itu jiwa. Dan harus mengikatkan tanda pada tanganmu. Kalau jiwa hati kita artinya seluruh kehidupan kita. Kita harus mengingat akan komitmen ketaatan ini. Dan kita harus mengikatkan pada tanganmu. Jadi ketika kita melakukan, kita ingat. Kita harus lambang di dahimu. Artinya di dahi itu ada di pikiran kita.
ada di kehidupan kita. Engkau nih, kamu harus mengajarkan, bahkan ini untuk orang-orang tua, kita harus ajarkan kepada keturunan kita, anak-anak kita. Bahkan ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, itu dikatakan ayat 19 nih ya, mengajarkan kepada anak-anak pada saat apa? Duduk di rumah, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, saat engkau berbaring mau tidur, apabila engkau bangun. Jadi adik-adik, ketaatan itu penting. Kalau orang tuamu di rumah mengingatkan engkau untuk taat dalam hal apapun, kamu jangan anggap itu sebuah kecerewetan. Karena apa? Di firman Tuhan sendiri, orang tua harus terus mengajarkan berulang pada saat apapun. Mungkin coba bayangkan ini, pada saat kita lagi duduk bareng, kamu harus belajar yang sungguh-sungguh, jangan nonton YouTube, jangan suka ngegame pada saat offline ya, pada saat online sekolah ya. Itu. Jadi pada saat duduk, terus kemudian saat perjalanan kita mau pergi kemana, di jalan juga diingetin lagi mamahnya, ngomong kamu harus belajar yang sungguh-sungguh, harus punya integritas, nggak nyontek dan sebagainya. Kemudian pada saat mau tidur, iya nak, kamu harus belajar yang sungguh. Kemudian bangun tidur, ayo nak, kamu pagi ini bangun, harus belajar yang sungguh. Mungkin anaknya akan bilang cerewet, ya kan? Berkata, mama cerewet sekali, mama cerewet. Tapi sebenarnya kita sedang melawan perintah Tuhan. Mamamu itu tidak salah. Mamamu sedang melakukan bagiannya sebagai orang tua. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian sebagai anak harus taat, ketaatan. Nah, Dek, kalau itu tadi yang kakak bahas di depan itu tentang ketaatan. Nah, kalau ketidaktaatan, apa yang akan terjadi? Ayat 28 dikatakan, dan kutuk jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti jalan lain yang tidak kamu kenal. Adik-adik yang terkasih, mungkin adik-adik apa sih kutuk itu kak? Kutuk itu cuma ada di Adam dan Hawa waktu dulu. Enggak. Firman Tuhan berkata kalau kita tidak taat, pilihannya itu adalah dua hal aja. Taat mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kak, kalau aku tidak taat kepada orang tua, masa orang tuaku akan mengutuk aku? Kutuk dalam perkataan seperti ini bukan berarti aku kutuk engkau jadi batu. Enggak. Tetapi kita akan menerima konsekuensi yang ada. Contoh, ketika anak ini sedang sakit, anak ini tidak akan diberikan makanan-makanan yang membuat dia semakin sakit. Mungkin lagi sakit flu, batuk, pilek, nggak mungkin dia dikasihkan es yang bikin dia tambah flu. Tapi dia akan dikasihkan obat yang pahit untuk dia sembuh. Mungkin anaknya akan komplain, kenapa sih kok orang tua saya jahat, saya mau manis dikasih pahit. Akhirnya ketika orang tua memberikan, anakku kamu nanti minum obat ini ya, kan ini pahit mah. Ya tapi pahit akan menyembuhkan kamu. Tapi ketika dia tidak taat, dia tidak pernah meminum obat ini, dan dia memilih menikmati makanan-makanan yang menambah dia tambah parah, yang terjadi apa? Dia mengalami konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dia tambah sakit. Mungkin penyakitnya bertambah parah. Itulah yang dinamakan kutuk. Ketidaktaatan itu pasti ada efek. Contoh, ya tadi kakak awal-awal tadi kakak bicara, adik-adik naik sepeda. Kemudian udah ada lampu merah, walaupun saya kan naik sepeda, biarin aja lampu merah. Lampu merah kan buat yang naik mobil, naik motor. Adik-adik bablas. Yang terjadi di tengah jalan, adik-adik ketabrak motor. Misalnya ini, amit-amit ya, kena motor. Itu apa? Itu kutuk. Konsekuensi. Ya, adik-adik yang terkasih,
Kakak selalu menekankan hal ini kepada kalian supaya kalian menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran orang tua. Tidak ada orang tua yang memiliki rancangan yang jahat dalam hidup kalian. Kalau hari-hari ini kalian berpikir taat di rumah itu susah karena orang tuaku cerewet, ingat tadi ayatnya bahwa memang itu tugas orang tua mengingatkan terus. Yang kedua, adik-adik harus tahu firman Tuhan berkata ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Artinya adik-adik harus menjalankan ini dengan segenap hati. Taruh firman Tuhan dalam hidup kalian. Gimana saya tahu firman Tuhan, Kak? Kalau nggak pernah baca, mulai baca. Rajin mendengarkan. Mungkin ini firman Tuhan yang Kakak Leni sampaikan pun kalian harus dengerin sampai selesai. Atau kakak-kakak yang lain. Karena apa? Yang penting sudah Kak. Kakak juga nggak lihat. Tapi ketaatan mendatangkan berkat. Adik-adik yang terkasih kelas Holy, kakak berharap apalagi sebentar lagi kita Desember yang kelas SMP ya, sekarang yang sudah mulai SMP mau lulus, kalian lagi tidak sekolah minggu. Tetapi bukan berarti saya bebas sudah tidak mendengar firman, tapi tidak. Kalian akan terus bertumbuh, mungkin akan banyak tantangan yang akan lebih besar yang kalian hadapi. Tapi percaya ketika kalian taat dalam segala sesuatu. Yang pertama taat kepada Tuhan, yang kedua taat kepada orang tua, yang ketiga taat pada aturan yang ada, aturan di sekolah, aturan di jalan, aturan di masyarakat. Maka Tuhan akan terus melindungi kehidupan kalian, masa depan kalian. Tetap semangat, tetap melakukan bagianmu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.